Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya sehingga saya sebagai pemateri bisa menyampaikan materi di waktu ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya dan pengikutnya serta hingga pengikut yang setia hingga akhir zaman. Dan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sherina Bila Ada, Iis Komalasari, Wandi Herdiana, Hilmi Fauji, Revi Pamisidik, Santang Adi Musari, Salo Sabira, Ramdan Dapik, Jam-Jam Rizky, dan saya sendiri Alam Firmanto. Ini adalah kelompok dari Toharo. Dan pertama-tama adalah pengertian dari Toharo. Toharo menurut arti bahasa adalah suci dan lepas dari kotoran. Sedangkan menurut syara menghilangkan penghalang berupa hadas dan najis. Menurut istilah atau fuqaha berarti membersihkan toharo atau bersuci dalam pandangan Islam tidak hanya menyangkut bersih atau kotor, namun lebih kepada tujuan sahnya suatu ibadah tanpa adanya ritual bersuci yang sesuai. Mustahil akan terjadi ibadah yang sah, karena suatu syarat sahnya semua ibadah adalah kondisi suci yang apabila tidak terpenuhi maka akan berakhir dengan kesia-siaan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Selanjutnya adalah macam-macam toharo. Yang pertama adalah wudhu. Secara bahasa, wudhu berarti dari kata wada'ah, yang berarti bagus, bersih, terang dari gelapnya dosa. Menurut definisi syariat, wudhu adalah mempergunakan air untuk dibasuhkan pada anggota tubuh bersamaan dengan niat. Hal-hal yang mewajibkan wudhu adalah keluarnya segala sesuatu selain sperma dari salah satu lubang, kubur atau dubur. Selanjutnya, hilang akal disebabkan tidur. Selanjutnya lagi, bersentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan atau dubur. Dan rukun wudhu. Rukun wudhu adalah niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki hingga mata kaki. Dan terakhir tertib. Yang selanjutnya adalah sunnah wudhu. Yang pertama membaca basmalah. Selanjutnya membasuh tangan sampai pergelangan terlebih dahulu, berkumur-kumur, membersihkan hidung, menyela-nyela janggut yang tebal, mendahulukan anggota yang kanan, mengusap seluruh kepala, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, mengusap kedua telinga, membasuh sampai 3 kali berturut-turut, lalu yang terakhir adalah berdoa setelah. Yang selanjutnya adalah manfaat wudhu dari aspek kesehatan. Yang pertama mengurangi resiko kanker kulit, yang kedua melancarkan peredaran darah. Dan sekarang adalah gerakan wudhu. Gerakan wudhu adalah membasuh kedua tangan telapak tangan, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya, lalu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, menyela-nyela jari tangan, mengusap kepala, mengusap kedua telinga, lalu membasuh kedua kaki, dan menyela-nyelahi jari-jari kaki. Yang kedua adalah tayamum. Secara bahasa, tayamum memiliki arti menyengaja. Sedangkan dalam terminologi fikih, tayamum memiliki pengertian mengusap debu pada wajah dan kedua tangan dengan ketentuan khusus. Banyak orang menganggap janggal dipilihnya debu sebagai pengganti air sebagai sarana bersuci, karena mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dapat mengotori. Namun debu dipilih sebagai pengganti air karena diantaranya keduanya memiliki dan hubungan yang sangat erat. Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup dari air, sedang tanah merupakan materi asal penciptaan manusia atau Nabi Adam. Jadi penciptaan manusia melibatkan dua unsur, yaitu tanah dan air. Yang selanjutnya adalah syarat tayamum. Yang pertama Islam, kedua tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tapi tidak bertemu. Dan yang ketiga berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya. Dan keempat telah masuk waktu sholat. Kelima adalah dengan debu yang suci. Ketujuh bersih dari haid dan nifas. Selanjutnya adalah rukun tayamum. Yang pertama niat, mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu, jadi 2 kali memukul. Dan terakhir adalah tertib. Dan sunnah tayamum adalah membaca basmalah, mendahulukan anggota kanan, menipiskan debu ke telapak tangan, keempat berturut-turut. Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudhu, kedua melihat air bagi yang sebabnya ketiadaan air, yang ketiga adalah murtad.
Ketiga adalah mandi. Secara bahasa, mandi atau gusul diartikan sebagai mengalirkan air ke sebuah benda. Sementara itu, menurut definisi syariat, mandi adalah mengalirkan ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mandi menurut syariat yang dianggap dapat menghilangkan hadas besar dan mendapatkan kesunahan harus memenuhi dua kriteria. Pertama, mengeratakan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali, dan yang kedua, berniat di awal basuhan. Selanjutnya tata cara mandi. Tata cara mandi yang baik adalah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya dari Aisyah berkata, ketika Nabi mandi karena jinabat, beliau mengalami dengan membasuh kedua tangan. Beliau mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan, berwudu sebagaimana wudu sebelum sholat. Kemudian beliau mengalirkan air menyelah-nyelahi pangkal rambut hingga beliau merasa telah sempurna. Beliau mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali dengan kedua tangannya, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, kemudian membasuh 2 kaki beliau. Hadis riwayat Muslim nomor 248. Hikmah mandi. Hikmah mandi salah satunya adalah meraih pahala, mempertahankan fungsi tubuh, dan ketiga sebagai terapi kecanduan narkotika. Sebab-sebab mandi adalah keluar mani, bersenggama, haid atau nifas, melahirkan, meninggal dunia, dan larangan bagi orang yang hadas adalah menyentuh dan membaca Al-Quran, berdaim di masjid, sholat, tawaf, dan najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah syariat adalah sesuatu yang dianggap secara syar'i menjijikkan, yang dianggap misalnya sholat, seandainya mengenai atau terbawa dalam sholat, dengan tanpa ada suatu hal yang memperkenankan. Dan pembagian najis adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak ada bentuk, rasa, warna, atau bau, dan najis ainiyah, yang najis yang ada bentuk, ada rasa, warna, ataupun bau. Cara menghilangkan najis hukmiyah adalah hukmiyah mukafah yang ringan hukumnya, dengan cara mempercikan air ke permukaan sesuatu yang terkena najis sampai merata, sekalipun tidak sampai mengalir. Dan selanjutnya hukmiyah mutawasitoh yang sedang hukumnya, dengan cara mengalirkan air pada suatu yang terkena najis, sekalipun hanya sekali, asalkan air merata pada permukaan sesuatu yang terkena najis. Yang selanjutnya hikmah mugaladoh yang diperberat hukumnya, dengan cara dibasuh 7 kali, salah satu dibasuhannya dicampur dengan debu yang suci sekaligus bisa menyucikan atau sesamanya. Cara menghilangkan najis ainiyah. Yang pertama ainiyah mukafah yang ringan hukumnya, bila tidak tercampur dengan najis lain bisa dilakukan dengan cara menghilangkan rasa, warna, baunya. Ainiyah mutawasitoh yang sedang hukumnya, dengan cara menghilangkan semua sifat-sifatnya. Dan yang terakhir ainiyah mugaladoh yang diperberat hukumnya, dengan cara menghilangkan semua sifat-sifatnya. Najis yang dimaafkan adalah bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu, dan sebagainya. Dan kedua, najis yang sedikit. Ketiga, darah bisul dan sebagainya. Keempat, kotoran binatang yang mengenai biji-bijian yang ada tebar, kotoran binatang ternak yang mengenai susu ketika diperah. Yang kelima, kotoran ikan di dalam air. Keenam, darah yang mengenai tukang jagal. Yang ketujuh, darah yang masih ada pada daging. Dan yang terakhir adalah hadas. Hadas menurut makna bahasa peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah karenanya, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil adalah perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki, lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Dan yang kedua adalah hadas besar, adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukumnya dengannya tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar. Dan kesimpulan dari kelompok kami adalah bersuci dari hadas maupun najis merupakan dalam perihal toharoh atau bersuci. Dalam hukum Islam juga disebutkan bahwa segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting. Macam-macam toharoh ada 4, yaitu pertama tentang wudhu, yaitu menghilangkan najis dari badan. Kedua tentang bertayamum, yaitu mengganti air wudhu di saat kekeringan. Ketiga mandi besar, yaitu menyiram air ke seluruh tubuh disertai niat. Keempat istinja, yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari salah satu 2 pintu keluarnya kotoran itu.
Bersuci bisa juga menggunakan alat-alat bantu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu air, tanah, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan. Macam-macam hadas juga terbagi menjadi dua, ialah hadas kecil yaitu yang disebabkan keluar sesuatu dari tubuh dan kubur, sedangkan hadas besar yaitu yang disebabkan oleh keluarnya air mani dan bersih tubuh. Dan macam-macam najis menjadi tiga jenis, yaitu najis mukafah, najis mutawasito, dan najis mubaladah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sebagai pemateri Alam Firmanto, terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.